Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar khairan. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan iman kepada kita. Yang mudah-mudahan kenikmatan iman ini menjadikan Allah terus memberikan pertolongan kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kenikmatan iman ini menjauhkan kita dari segala keburukan dunia dan segala keburukan akhirat. Jamaah Allah, kalau kita melihat peta politik bangsa ini, berseliweran berita-berita yang tidak menyedapkan berseliweran berita-berita yang kurang sedap kita dengar. Tapi apapun ceritanya, kita tidak perlu untuk terlalu dalam membicarakannya ketika kita tidak ada ilmunya, karena dikhawatirkan justru itu menjadikan semakin buruk keadaan bangsa ini. Biarkanlah kita serahkan kepada orang-orang yang berkekuatan untuk membicarakan hal tersebut, ya. Karena sesungguhnya di antara sebab buruknya, rusaknya satu bangsa itu adalah ketika muncul banyak ruwaibidhah, ya, orang-orang yang bukan di bidangnya tapi sok tahu, ya. Masa itu jamaah Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala apa yang sedang Allah ujikan kepada bangsa ini segera Allah angkat dan kita menjadi orang-orang yang lulus. Di dalam Al-Quran ada satu garansi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Dan ini harusnya kita kampanyekan kepada semua banyak orang, daripada kita sibuk menggibah, ya, daripada kita sibuk mencela. Mending kita banyak kampanyekan kepada banyak orang, ya, tentang dua kebaikan yang Allah ajarkan kepada kita. Insya Allah dengan dua kebaikan ini kita akan dibebaskan dari segala keburukan. Yang pertama, jamaah, kebaikan yang harus kita lakukan dan kita kampanyekan yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat ke-33. Ini sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita yakin. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab, sekali-kali Allah tidak akan menimpakan satu keburukan kepada satu bangsa, kepada satu komunitas, ketika kata Allah di tengah-tengah komunitas tersebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sudah memberikan jaminan di antara tanda keberkahan Rasulullah SAW. Dimanapun Rasulullah SAW berada, maka orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah itu pasti tidak akan pernah ditimpakan keburukan. Pasti, sekalipun dia kafir, sekalipun dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW, maka Allah tidak mungkin menimpakan berbagai macam keburukan kepada mereka, karena Allah sudah bersumpah, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab mereka, siapapun mereka, ya, selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Maka jamaah Allah, ya, kekalahan perang Badar orang kafir, ya, yang jumlahnya 1000 orang, itu kalah
oleh kaum muslimin yang jumlahnya 300 orang. Para ulama sepakat bahwa kekalahan orang-orang kafir musyrik Mekah dalam perang Badar adalah azab buat mereka karena Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah mereka. Karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka Allah melindungi orang-orang Madinah dari keburukan. Maka Allah timpakan keburukan kepada orang-orang Mekah. Makanya mereka mendapatkan azab dari Allah berupa kekalahan dalam perang Badar. Dan itu dicatat oleh sejarah sepanjang sejarah kehidupan manusia, bagaimana hinanya mereka, dihinakan oleh Allah mereka karena mereka dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya sangat sedikit. Para ulama mengatakan sebab utama kekalahan perang Badar kaum kafir itu disebabkan karena di tengah-tengah mereka sudah tidak ada lagi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Begitu pula Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, ya, ketika sedang berada di Madinah, kemudian tiba-tiba terjadi gempa kecil, Pak. Ya, terjadi gempa kecil. Maka Rasulullah serta merta ketika terjadi bumi gempa kecil, ya, Rasulullah langsung memukul bumi, Pak, 3 kali. Dipukul bumi 3 kali. Apa kata Rasulullah? Wahai bumi, belum waktunya. Wahai bumi, belum waktunya. Maksudnya Rasulullah ingin mengatakan kepada bumi, wahai bumi, Allah sudah bersumpah bahwa tidak akan menimpakan keburukan kepada satu kaum jika ada aku di dalamnya. Maka Pak, ketika bumi dipukul oleh Rasulullah sebanyak 3 kali dengan dikatakan wahai bumi waktunya Pak, maka berhenti gempa itu. Ini janji Allah, Pak, ya. Tapi masalahnya adalah hari ini Rasulullah sudah tidak ada berada di tengah-tengah kita, Pak, ya. Rasulullah sudah sekian lama meninggalkan kita, sudah wafat, ya. Justru sebaliknya sekarang kalau ada orang yang mau menjadi nabi malah jadi bahaya bagi kita. Sekarang ada banyak orang Nabi mulai terjadi mengundang azab, mengundang bencana. Nah kemudian ketika Allah mengatakan ketika sudah tidak ada Rasul di tengah-tengah kita, maka ada satu garansi dari Allah, Allah tidak menimpakan berbagai macam keburukan kepada satu kaum, kepada seorang. Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka, siapapun mereka, selama mereka senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita kampanyekan jemaah adalah kita sekarang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita banyak mencela, menggibah, ya, mending kita banyak beristighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pencelaan kita kepada pemangku bangsa ini tidak menyelesaikan masalah. Tapi dengan kita memperbanyak istighfar, insyaallah mudah-mudahan Allah angkat segala keburukan karena janji Allah. Karena janji Allah. Bahkan Allah mengatakan jamaah Allah di dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang beristighfar justru akan diberikan berbagai macam kebaikan. Ya. Allah mengatakan misalkan di dalam surat ke-71 surat Nuh, ya, ayat 10 sampai 12. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah mengatakan maka perbanyaklah kalian beristighfar kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Maksud hujan lebat tidak simbol kemakmuran. Jadi orang-orang yang satu kaum yang memperbanyak istighfar kepada Allah, justru Allah akan turunkan hujan yang lebat. Dan di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa hujan lebat itu simbol kemakmuran, ya, simbol kesuburan. Ya. Maka suburkan bangsa ini dengan memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan hujan yang lebat. Begitu pula Allah akan memberikan harta yang banyak. Allah akan memberikan keturunan-keturunan yang saleh. Ya. Akan memberikan keturunan saleh. Ya. Kalau hari ini Pak, kita agak cemas Pak, ya, dengan satu keputusan bahwa akan dibolehkan dibagikan alat kontrasepsi kepada generasi muda Pak, karena sekolah. Ya. Tidak ada sebuah kecemasan buat kita Pak. Tapi kalau kita memperbanyak istighfar, ya, kita terus memperbanyak istighfar, maka jaminan Allah adalah orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, maka mereka akan diberikan keturunan yang soleh, insyaallah. Maka lebih bentengi anak-anak kita, Pak, ya. Anak-anak kita sekarang sudah tidak bisa kita pantau 24 jam, apalagi mereka sekarang sudah semuanya pegang HP, nggak bisa kita pantau 24 jam. Maka jaminkan kepada Allah untuk kesolehan anak-anak kita. Allah katakan dalam surat Nuh tadi, perbanyaklah kita orang tua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan lalu saya jelaskan bagaimana Allah mengazab seseorang di dunia ini, ya, ada 7 yang pernah saya jelaskan bulan lalu itu. Di antara azab Allah kepada seorang di dunia ini adalah diberikan keturunan yang berakhlak buruk, ya. Diberikan keturunan yang berakhlak buruk, ya.
Kalau keturunan kita berakhlak buruk, kata Imam Hasan Al-Basri, itu adalah azab dari Allah terhadap keburukan orang tuanya di masa lalu. Sebab itu kita jaminkan kepada Allah agar Allah melindungi kita dan anak kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Allah siapkan kebun, Allah siapkan sungai, kata Allah, orang yang beristighfar. Itu Allah jelaskan di dalam surat Nuh tadi, orang-orang yang banyak beristighfar akan diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dunia ini. Nah, saya itu jawaban Allah ya. Sekali lagi, mari kita biasakan diri kita dan kita kampanyekan kepada keluarga kita dalam kondisi seperti ini, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semua masalah diselesaikan dengan logika. Ya. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan logika. Ya. Kalau kita menggunakan akal logika kita, Pak, antara istighfar dengan kebaikan seolah tidak ada hubungannya. Tapi kalau faktanya Al-Quran mengatakan demikian. Ini yang pertama, jangan kemarin kita memperbanyak istighfar ya. Dan bahkan para ulama mengatakan, Pak, istighfar itu bukan saja kita sedang memohon ampun ya. Istighfar itu para ulama ya seperti Syekh Utsaimin mengatakan, ketika kita beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya. Karena sebaik-baiknya istighfar adalah ya, sebaik-baiknya lafaz istighfar adalah yang di dalamnya terdapat kalimat al-hayyu al-qayyum ya. Pada zaman ya, para ulama mengatakan bahwa istighfar yang paling terbaik adalah yang di dalamnya adalah lafaz al-hayyu al-qayyum, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, ini kita perbanyak lafaz ini. Para ulama mengatakan bahwa ketika kita sekali beristighfar, Pak, itu secara otomatis kita sedang meminta 4 perkara kepada Allah. Ya. Kita sedang meminta 4 perkara kepada Allah. Kalau kita tidak memahami artinya ketika kita beristighfar, mungkin sekedar berpahala saja. Ya. Atau kita tahunya bahwa istighfar itu penghapus dosa, mohon ampun dari dosa, mungkin cuma dapat itu. Padahal para ulama mengatakan ketika kita mengucapkan lafaz istighfar, astagfirullah dan seterusnya, itu secara otomatis kita sedang meminta 4 perkara. Nah, 4 perkara ini perkara yang sangat penting buat diri kita, Pak. Ya, 4 perkara itu perkara yang sangat penting. Yang pertama, istighfar itu artinya adalah mohon ampun dari dosa. Ini jelas kita sudah paham semuanya. Astagfirullah, ya. Astagfirullah, istighfar. Ya. Di dalam kaidah bahasa Arab ya, ada rumus bahasa Arab secara umum. Ya. Kalau bahasa Arab itu kalimatnya didahului dengan kalimat isti, ya, alif sin ta isti ya. Ya seperti istisqa, isti'anah, ya, istighosah, ya. Itu di depannya kalau ada kalimat isti artinya memohon, ya. Istisqa artinya memohon hujan, ya. Istighosah artinya memohon pertolongan, ya. Isti'anah juga sama pertolongan. Seperti istighfar artinya memohon kepada Allah dari 4 perkara, ya. Yang pertama, istighfar itu artinya adalah memohon ampun dari dosa ya. Dan kita semua pasti pernah berbuat dosa ya. Dan rumusnya adalah tidak mungkin Allah menimpakan azab kepada kita, tidak mungkin Allah menimpakan berbagai macam keburukan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita ya, karena dosa-dosa kita. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting memohon ampun dari dosa-dosa ya? Karena sebanyak apapun pahala amal yang kita kumpulkan, sebanyak apapun pahala yang kita miliki, itu tidak bisa membuat kita masuk surga jika di hari kiamat ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah. Ya. Jadi sebanyak apapun kita punya pahala, ya. Sebanyak apapun kita punya amal soleh, kalau ada satu saja dosa di hari kiamat yang belum Allah ampunkan, tidak bisa kita masuk surga. Ya. Jadi kita ini masuk surga karena dosa-dosa kita telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus beristighfar itu karena kita ingin agar semua dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah ceritakan di sini bahwa ada seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan beliau adalah orang yang selalu mengurus keperluan Rasulullah SAW ketika safar. Ya, itu namanya Kirikiro. Kirikiro ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, disebutnya juga ada Saqalin Nabi. Ya, Saqalin Nabi itu kira-kira kalau kita terjemahkan asisten pribadi Nabi di bidang logistik. Jadi kalau Nabi musafir, maka Kirikiro lah yang menyiapkan segala perbekalan Nabi. Kirikiro pula yang membawanya dan menjaganya. Masya Allah, Pak, ini adalah sebuah amalan yang sangat luar biasa, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata Kirikiro matinya masuk neraka.
ternyata kira-kira matinya masuk neraka ya. Gara-gara apa? Gara-gara kira-kira itu di akhir hayatnya Pak, dia mengambil secuil harta rampasan perang. Dari sekian banyak harta rampasan perang yang banyak, dia ambil dia mengambil sebuah mata yang murah. Dan itu mengambilnya dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Berkhianatlah kepada Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, amalan yang banyak yang dia sudah lakukan kepada Allah dan berkhidmat kepada Rasulullah SAW, ternyata tidak bisa membuat dia masuk surga karena ada satu dosa yang kira-kira yang belum diampunkan Allah di dunia ini. Ya, makanya kata Rasulullah, Pak, kira-kira masuk neraka. Ya, kira-kira masuk neraka. Ini berarti menunjukkan bahwa ya, kita ini masuk surga karena semua dosa-dosa kita telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an setiap kata-kata rahim sering didahului dengan kata-kata ghafurun rahimun ya. Maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita akan mendapatkan rahmat Allah ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi zaman Allah ya. Jadi istighfar itu yang pertama artinya mohon ampun dari segala dosa ya. Mudah-mudahan Allah tidak mewafatkan kita kecuali telah diampuni semua dosa-dosa kita karena berkat istighfar kita yang terus-menerus kita lakukan. Yang kedua jamaah, istighfar itu artinya adalah mohon perlindungan agar tidak berbuat dosa. Jadi ketika kita mengatakan astagfirullah, artinya ya Allah lindungi aku jangan sampai berbuat dosa. Ya. Maka Rasulullah SAW ya, itu beliau terus memperbanyak istighfar ya. Maka dalam sehari Rasul tidak pernah kurang istighfar sebanyak 100 kali, banyak 100 kali istighfar ya. Dan pada Rasulullah kan orang yang sudah pasti diampuni semua dosanya. Beliau sudah pasti dijamin masuk surga. Tapi kenapa harus istighfar ya? Maka makna Rasulullah beristighfar telah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat dosa. Ya. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, Allah diberikan garansi ya. Kalau kita memperbanyak istighfar, Allah sudah berikan garansi bahwa kita akan diberikan kekuatan di atas kekuatan dalam menghadapi berbagai macam godaan syaitan. Ya. Dalam surat Hud ya, ayat ke-52 Allah mengatakan wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kata Allah dalam Al-Quran surat 11 surat Hud ayat 52, wahai kaumku, mohon ampunlah, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah. Kemudian bertobatlah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan memberikan kekuatan di atas kekuatan. Memberikan kekuatan di atas kekuatan. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan kekuatan pada kita. Kenapa? Karena kita sedang meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari berbuat maksiat, dari berbuat dosa. Ya, jadi istighfar itu bukan sekedar artinya mohon ampun dari dosa, tapi yang kedua mohon perlindungan agar tidak berbuat dosa. Berarti jamaah Allah ya, kita beristighfar bukan saja setelah berbuat dosa. Beda dengan bertobat Pak ya. Beda dengan bertobat. Bertobat itu hanya dilakukan setelah kita berbuat dosa. Ya. Jadi kalau kita bertobat itu hanya dilakukan setelah berbuat dosa. Tapi istighfar itu tidak harus ketika berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa pun kita tetap memperbanyak istighfar, karena istighfar artinya memohon perlindungan agar tidak berbuat dosa. Masya Allah Pak ya. Yang menarik di dalam Al-Quran, di dalam surat ke-73 ayat 20 surat Al-Muzammil ya, dan surat ke-2 199, ternyata kita dianjurkan beristighfar itu, memperbanyak istighfar itu bukan saja setelah berbuat dosa, bukan saja ketika dalam kondisi aman. Tapi bayangkan Pak, Rasulullah mengatakan kita disuruh memperbanyak istighfar pun setelah beramal soleh. Setelah kita beramal soleh pun, setelah kita ibadah pun dianjurkan beristighfar. Ya. Dianjurkan istighfar Pak. Contoh misalkan Pak ya, setelah membaca Al-Quran Pak ya, masyarakat kita terbiasa setelah membaca Al-Quran dengan membaca Shadaqallahul Azim Pak ya. Ya. Ini bukan perkara yang salah ya, bukan perkara yang salah. Walaupun sebagian orang salafi mengatakan membaca Shadaqallahul Azim setelah baca Quran itu bid'ah ya. Ya, saya tidak mengatakan ini bid'ah, ini bukan perkara yang salah. Tapi justru yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah setelah kita membaca Quran adalah beristighfar. Ya, beristighfar. Ya, setelah membaca Quran itu beristighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu pula kita setelah selesai sholat wajib 5 waktu ya, begitu salam kanan dan kiri
pasti secara refleks ya kita sudah tahu bahwa zikir yang pertama kita baca adalah astagfirullah ya, astagfirullah ya. Begitu pula selesai haji, summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah kata Allah. Maka bertolaklah kamu dari Arafah menuju Muzdalifah dan menuju Mina. Kemudian setelah selesai menyelesaikan ibadah haji, wastaghfirullah, maka mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Allah ya. Jadi zaman dulu, jadi istighfar itu bukan saja ketika kita berbuat maksiat, tapi setelah beramal soleh pun kita dianjurkan beristighfar ya, beristighfar. Kenapa demikian ya? Para ulama mengatakan bahwa setidaknya kita beristighfar setelah beramal soleh itu hikmahnya ada 3. Yang pertama adalah kita sedang mengakui kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah bahwa ibadah kita pasti tidak sempurna. Ya. Begitu kita selesai sholat, assalamualaikum karena sholat kiri, astagfirullah. Kita seolah sedang mengatakan, kata para ulama, ya Allah, maafkanlah ketidaksempurnaan sholatku ini. Ya. Saya kata di bawah, ada yang pernah sholatnya sempurna, 2 rakaat. Ya, dari mulai takbir sampai salam gak ingat dunia, Pak, ingatnya Allah aja. Yang pernah nggak? Ya. Kalau saya sih belum pernah, Pak ya. Ya, kalau saya belum pernah, Pak. Ada aja dalam sholat ada pikiran dunia, Pak ya. Bahkan Rasulullah Pak pernah bikin lomba, Pak ya. Ya, kata Rasulullah, siapa yang bisa sholat 2 rakaat tanpa ingat dunia maka didapat hadiah sorban dariku. Ya. Ini sahih benar Pak ya. Jadi Rasul pernah membuat saya barak ya. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa sholat 2 rakaat tanpa ingat dunia sampai salam, maka didapat hadiah sorban dariku. Abu Bakar gagal. Ya. Umar gagal, beberapa sahabat gagal. Masya Allah Pak, yang hampir berhasil adalah Ali. Ali tidak itu hampir berhasil lah. Ya. Dari mulai takbir sampai menjelang salam, Pak, sampai fil alamina innaka hamidum majid, Pak, dia tidak ingat dunia, ingat Allah terus. Ya. Masa kita khusyuk lah, Pak ya. Ingat Allah terus, Pak. Begitu dia mau salam, dia berkata, yes, aku bisa ternyata. Kira-kira sorban yang merah atau sorban yang hijau yang dikasih Nabi ya. Ternyata Pak Ali saja gagal di ujungnya, Pak ya. Hampir aja sukses, Pak ya. Tapi begitu mau salam, dia beringat ya. Kira-kira sorban yang merah atau sorban yang hijau yang dikasih ya. Ya ternyata Ali pun gagal. Jadi nggak mungkin Pak kita ibadah itu sempurna. Sefasih-fasihnya kita baca Quran, Pak ya. Ya. Sudah lulus lah apa namanya itu tahsinnya, Pak ya. Ya sudah lulus ya, sudah dianggap lulus oleh Syekh Aiman, Pak ya. Sekarang kan pakar tahsin dunia itu apa namanya Syekh Dr. Aiman, Pak ya. Dr. Aiman ya. Dia lulus kita di situ, Pak. Kita baca Quran, Pak. Yakinlah, Pak, nggak akan sesempurna Rasulullah SAW. Ya. Sedekah kita, zakat kita, semua ibadah kita pasti tidak sempurna. Ya. Makanya kenapa kita disuruh beristighfar setelah beramal soleh? Ya. Kenapa? Karena kita pasti tidak sempurna. Ya. Tidak sempurna dalam beramal. Kita mohon ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaan amal soleh kita. Yang kedua, jazakallah, kenapa kita dianjurkan beristighfar ketika selesai beramal soleh? Itu kita sedang mengakui bahwa ibadah kita, amal soleh kita tidak sebanyak daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa saya sudah beramal soleh, itu orang yang sombong, Pak. Ya. Padahal nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, jauh lebih banyak daripada amal soleh. Kan jamaah beramal soleh itu kan salah satu bentuk syukur kepada Allah. Inna a'tayna kal kausar fasalli rabbika wanhar. Kita beramal soleh itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya. Nah syukur kita melalui amal soleh kita, melalui ibadah kita, Pak, tidak seberapa dibanding dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, Pak ya. Makanya kalau kita mengatakan saya sudah banyak ibadah, ya, saya sudah melakukan kebaikan ini itu, Pak, itu salah satu tanda orang yang kesombongan. Ya. Padahal Pak, ibadah yang dia lakukan selama ini tidak sebanding dengan nikmat yang sudah Allah berikannya. Sampai Pak dalam hadis dikatakan ada orang di hari kiamat 70 tahun selalu ibadah gak pernah bermaksiat. Ya. Kemudian begitu di hari kiamat Allah katakan, wahai hambaku silakan kau masuk surga karena rahmatku. Dia protes. Ya, dia bilang, ya Allah, saya tidak ingin masuk surga karena rahmatku. Ya. Dia bilang, aku 70 tahun selama di dunia hidup selalu beribadah kepadaku tanpa berbuat maksiat. Ya. Karena aku ingin masuk surga. Terus kata Allah, berarti kamu ingin masuk surga karena apa? Dia bilang, aku ingin masuk surga karena ibadahku. Ya, Masya Allah, Pak, ini sudah disuruh masuk surga masih protes dari Pak. Ya. Dia bilang, aku ingin masuk surga karena ibadah. Karena aku tuh selama hidup di dunia aku ibadah terus karena aku ingin masuk surga. Kata Allah, baiklah kalau engkau ingin ibadahmu, kalau engkau ingin masuk surga karena ibadahmu, kita hitung-hitungan, kata Allah. Diambil nikmat mata sebelah kanannya, diletakkan di timbangan sebelah kanan,
Kemudian diambil ibadah dia selama 70 tahun, diletakkan di timah sebelah kiri, Pak. Ternyata masih beratan mata sebelah. Ya. Bayangkan Pak, ibadah kita untuk menebus nikmat sebelah mata aja nggak cukup, Pak ya. Apalagi nikmat kepala, pundak, lutut, kaki, dua mata, dan sebagainya nggak cukup, Pak ya. Makanya kita selalu beramal soleh. Kenapa kita beristighfar? Karena kita sedang mengatakan, ya Allah, mohon dimaafkan atas tidak banyaknya ibadah kami dibanding dengan nikmat yang Kau berikan kepada aku. Ini yang kedua. Ini makna, ini hikmah kenapa kita beristighfar setelah beramal soleh. Hikmah yang ketiga, kenapa kita dianjurkan, Allah perintahkan kita beristighfar setelah beramal soleh. Ini juga penting banget. Yang ketiga maknanya adalah kita sedang memohon perlindungan kepada Allah agar tidak berbuat dosa karena amal soleh kita. Ya, sekali lagi Pak ya, jadi ketika misalkan habis sholat, habis sedekah, habis baca Quran, habis haji, habis umrah Pak, kita kenapa disuruh beristighfar? Karena kita sedang meminta, ya Allah, lindungi aku, jangan sampai aku berbuat dosa karena amal-amal solehku. Ya, karena amal solehku. Jadi bisa jadi jamaah kalau kita ini berbuat dosa karena beramal soleh. Ya. Contoh misalkan Pak ya, contoh Pak ya, karena kita banyak beramal soleh, misalkan bapak-bapak sudah 5 waktu, setiap 5 waktu ke masjid lah insya Allah ya. Dan orang-orang yang 5 waktunya selalu berjamaah di masjid itu dapat garansi dari Nabi Pak akan dapat naungan di padang mahsyar ya. Rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid, seorang laki-laki yang hati selalu terikat dengan masjid ya. Yang dimaksud seorang laki-laki yang hati selalu terikat dengan masjid itu adalah seorang laki-laki yang selalu berniat ingin sholat 5 waktunya di masjid Pak ya, di masjid. Ini Masya Allah Pak, ini amal yang luar biasa Pak ya, luar biasa. Tapi kenapa kita mesti beristighfar Pak? Karena bisa jadi gara-gara kita rajin ke masjid Pak, kita berbuat dosa. Dengan merendahkan orang yang jarang ke masjid, dengan menggibah orang yang tidak ke masjid Pak, ini kan dia berbuat dosa ya, jadi berbuat dosa ya. Kalau kita jarang ke masjid, yakinlah Pak, kita tidak akan ngomongin orang yang jarang ke masjid Pak ya, ya kira-kira gitu ya. Ya, kita juga jarang ke masjid, yakin gak akan ngomongin orang yang jarang ke masjid, karena sesama jarang ke masjid ya. Kita ngomongin orang yang jarang ke masjid kan gara-gara ke masjid ya. Misalkan mohon maaf sekali, misalkan ketua DKM-nya jarang ke masjid misalkan kayak kita ngomong gimana sebenarnya kayak ini payah nih kan. Karena kita jarang ke masjid ya. Belum lagi misalkan kita bersedekah Pak. Bisa jadi kita bersedekah, justru dengan sedekah ini setan mendorong kita berbuat dosa ya. Misalkan ria, ujub, bahkan kita Pak dalam Al-Quran Pak ada orang yang bahkan dalam kitab Al-Kabair Pak, ada orang yang terjebak dalam dosa besar karena dia rajin sedekah. Orang terjebak dalam dosa besar karena dia sedekah. Bahkan saking besarnya dosa ini, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia Pak, maka dia tidak akan dibersihkan dosanya. Dia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Allah tidak peduli kepadanya. Dibiarkan dia menderita di hari kiamat Pak, Allah tidak peduli. Walaupun dia menjerit minta pertolongan, walaupun dia ngomong kepada Allah, ya Allah saya banyak sedekah, saya banyak beramal soleh, tapi Allah akan cuekkan dia, Allah akan abaikan dia. Karena dia punya dosa akibat seringnya bersedekah. Namanya dosa manna ya, dosa manna Pak ya. Pakai N Pak, double N, manna ya. Jadi Al-Quran itu ada bilang ada 2 Pak, ada mannan, ada manan ya. Makanya ada namanya Abdul Manan ya, hamba yang maha pemberi. Manan itu artinya yang senang memberi, itu manan. Tapi kalau mannan, ditekan N-nya, mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya ya, mau itu pemberiannya Pak ya. Masya Allah Pak, mungkin saja seorang suami karena sangat seringnya ngasih hadiah kepada istrinya ya, sering ngasih hadiah ke istrinya, kemudian suatu hari istrinya mengecewakan, diungkit oleh suaminya. Nah, diungkit semuanya, ini namanya mannan ya. Ini namanya mannan ya. Bisa jadi Pak kita ikut berpartisipasi membangun masjid ini Pak, sudah beramal soleh ya, berpartisipasi membangun masjid ini. Bahkan mungkin kita berada di garda terdepan membangun masjid ini Pak. Tapi begitu ganti pengurus, nama kita tak masuk dalam pengurus Pak. Nah, nama kita nggak pengurus Pak. Kemudian kita ungkit-ungkit ya. Ini pengurus sekarang nggak tahu apa-apa ya, main ganti-ganti. Mereka nggak tahu jasa-jasa kita dulu berjuang yang membangun masjid ini. Wah, habis itu namanya mannan Pak. Itu namanya mannan. Maka kalau katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal, jangan kamu rusak, jangan kamu hilangkan pahala-pahala kebaikanmu, sedekahmu dengan mannan, menyebut-nyebutnya. Ya. Maka jamaah hari ini mungkin tidak sedikit Pak ya, orang yang ketika dia kecewa kepada seseorang, pada orang itu sudah banyak dibantu, lalu kemudian dia ungkit-ungkit ya, dia ungkit ya. Seseorang jadi pejabat Pak. Seorang dipromosikan jadi pejabat ya.
Begitu yang dipromosikan jadi pejabat, ternyata di kemudian hari jadi pesaingnya Pak ya. Nah, ujat lagi. Yang orang nggak terima kasih, dia akan diorbitkan sama saya. Kenapa sekarang melawan saya? Nah, ini Pak, itu namanya mandan, Pak. Itu namanya mandan. Dan ini sangat mungkin manusia terjebak dalam mandan, ya, sangat mungkin terjebak ya. Apalagi Pak haji Pak ya, apalagi haji ya, apalagi haji. Tidak sedikit Pak orang justru sepulang haji bukan makin tawadhu, tapi makin wujud. Ya. Enggak dipanggil Pak Haji marah dia Pak ya. Enggak dipanggil Pak Haji marah ya. Ya. Jadi kemana-mana memperkenalkan diri, namanya siapa namanya Haji Rofi. Gitu. Haji mesti dibawa. Ya. Begitu nggak bawa hajinya, dia apa di sini kecewa Pak ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Kenapa Allah menyuruh kita selepas beramal soleh kita harus beristighfar, karena tidak sedikit justru orang berbuat dosa selepas beramal soleh. Ya. Maka arti yang kedua istighfar itu adalah mohon perlindungan kepada Allah agar tidak berbuat dosa. Yang ketiga, istighfar itu artinya adalah memohon kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Jadi ketika mengatakan astagfirullah, ya Allah tutuplah aib-aibku, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan masya Allah Pak, sunnatullahnya semua manusia selain Nabi dan Rasul pasti punya aib. Ya, itu sunnatullahnya Pak. Ya. Itu dibikin sunnatullah Pak, semua manusia punya aib Pak. Ya. Aib itu kata Nabi Pak, definisi aib itu kata Nabi ya keburukan yang kita malu jika diketahui orang lain. Itu namanya aib. Ya. Jadi aib itu artinya keburukan yang kita malu jika diketahui orang lain ya. Dan saya yakin Pak kita punya perbuatan buruk ya, keburukan dalam diri kita Pak yang kita sembunyikan, gak boleh ada orang yang tahu ya. Bahkan mungkin istri kita pun gak boleh tahu Pak ya. Ini kalau tahu ini kacau ceritanya nih Pak ya. Ini kalau istri tahu ini bisa kacau rumah tangganya. Jadi kita sembunyikan ya. Kita semua punya aib Pak ya. Kita semua punya aib ya. Makanya kalau ada orang yang suka menceritakan keburukannya Pak, itu berarti itu baginya bukan aib. Kan dilarang itu kan kita gibah ya. Gibah itu kan artinya menceritakan keburukan orang lain di belakang orangnya, padahal orang yang bersangkutan tidak suka diceritakan, artinya malu diketahui ya. Ya, jadi Pak sesuatu disebut gibah kalau terpenuhi tiga rukun ya, rukun gibah ya. Ada rukun gibah Pak ya. Jadi seorang disebut gibah dan dosa kalau terpenuhi tiga unsur Pak. Satu, unsur gibah itu menceritakan keburukan orang lain. Yang kedua, di belakang orangnya. Dan yang ketiga, orang tersebut tidak suka kalau diceritakan keburukannya, karena dia malu ketahui. Tapi kalau ada orang yang dia suka menceritakan keburukannya, misalkan saya Pak ya, di sini menceritakan keburukan masa lalu saya, maka Bapak tidak dosa menceritakannya lagi kepada orang lain ya. Kenapa? Karena itu berarti bagi saya bukan aib Pak ya, bukan aib ya. Jadi aib itu adalah keburukan yang kita tidak ingin diketahui orang lain. Maka jamaratullah Pak ya, di dalam hadis ada namanya orang membuka aib orang lain namanya gibah. Ada namanya membuka aib sendiri namanya mujaharah. Ini hati-hati Pak ya. Jadi membuka aib sendiri itu namanya mujaharah. Kira-kira Pak, ini dua-duanya dosa besar Pak ya. Ini dua-duanya dosa besar. Gibah membuka aib orang lain dosa besar. Mujaharah membuka aib sendiri juga dosa besar. Kira-kira Pak menurut kita Pak, antara gibah dan mujaharah besar mana dosanya Pak? Dan ini dua-duanya dosa besar. Kira-kira gibah dan mujaharah besar mana dosanya Pak? Nabi mengatakan mujaharah membuka aib sendiri dosa lebih besar daripada gibah. Sampai Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap dosa umatku kata Allah, kata Nabi, setiap dosa umatku akan dimaafkan Allah kalau dia bertobat, kecuali dosa yang dimujaharah. Dosa yang kita ceritakan kembali, kita publikasikan. Nah, makanya hati-hati Pak ya, ini reuni di sini Pak ya. Ya, reunian dengan teman kuliah Pak ya. Reunian dengan sama pensiun yang dulu sama-sama kerja 10 tahun yang lalu Pak. Ketemu Pak. Kadang-kadang keceplosan kita menceritakan keburukan-keburukan yang kita lakukan di masa ini, namanya bagian dari mujaharah. Ya, bagian mujaharah. Dan ini Pak, ketika kita mujaharah Pak, maka dosa itu dikembalikan dan Allah tidak akan maafkan selama kita belum berhenti dari mujaharahnya. Sebelum belum berhenti dari mujaharahnya. Ya. Makanya mohon maaf Pak ya, foto-foto di rumah yang kita pernah macam foto di rumah, foto istri maksudnya Pak ya. Kalau hari ini istri kita sudah tutup aurat, ya jangan pernah Pak itu fotonya yang masih membuka aurat di ajang lain. Ya karena itu bagian dari mujaharah. Ya bagian dari mujaharah. Ya. Nah jamaah kita meminta kepada Allah dengan kalimat istighfar agar Allah menutup aib-aib kita ya, aib kita Pak. Ini penting Pak ya.
Ini penting. Kalau saja aib kita dibuka di dunia ini, Pak, mungkin masih ada tempat berlari. Ya. Kalau saja aib kita dibuka di dunia ini masih ada tempat berlari. Ya. Aib kita terbongkar di Bogor, ya kita tinggal pindah ke luar negeri, selesai cerita. Tapi bagaimana kalau aib kita dibuka di akhirat, Pak? Semua orang yang Allah bongkar aib dari kiamat itu adalah orang yang terhina. Dan kalau orang sudah terhina, ya lebih dekat dengan neraka. Maka Nabi Ibrahim, Pak, salah satu doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari aku dibangkitkan. Salah satu orang yang dihinakan Allah pada hari kiamat saat dibangkitkan dari kuburnya adalah dia dibongkar aibnya oleh Allah di depan makhluk yang lain. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita, Pak. Ya, kalau aib kita dibuka di dunia masih ada tempat berlari, tapi kalau aib dibuka akhirat, Pak, berarti sudah dihinakan. Nah, dan ini peluangnya adalah lebih dekat dengan neraka. Kita dulu, Pak, ya. Baik, Pak, kita lanjutkan, Pak, ya. Jadi kita penting, Pak, meminta kepada Allah agar Allah menutup aib kita. Dalam hadis dari Aisyah, ya, kita nanti, Pak, selesai dihisab. Ya, orang-orang beriman itu kata Nabi nanti dihisab, namanya dihisab al-ardun. Hisab al-ardun itu adalah hisab di ruangan tertutup, ya, antara kita dan Allah saja, Pak. Nanti Allah akan bongkar-bongkaran, Pak, terhadap amal dan keburukan kita. Bongkar-bongkaran, Pak. Ya, itu namanya dihisab al-ardun. Nah, tapi hisab al-ardun itu adalah di ruangan tertutup. Nabi mengatakan laisa bainahu wa bainahu turjaman. Ketika kita dihisab di ardun itu, kita dan Allah, Pak, cuma berdua saja. Ya, kita mendengar suara Allah walaupun belum melihat Allahnya, mendengar suara Allah, Pak. Allah menghisab kita. Dan itu tidak ada penerjemah, kata Nabi. Tidak ada penerjemah. Jadi kita akan mengerti bahasa Arab yang Allah sampaikan ketika menghisab kita, Pak. Tapi di ruang tertutup. Yang menariknya Rasulullah mengatakan dari Aisyah, ketika selesai kita dihisab, maka Allah akan memberikan catatan-catatan dosa kita. Semua catatan dosa kita diperlihatkan, ya. Dan kita akan melihat satu demi satu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan kembali ingat
akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya semua. Dan Allah mengatakan ini bagian dari azab Allah terhadap orang yang melakukan dosa. Jadi setiap kita berbuat dosa, walaupun sudah diampunkan, tetap akan ada azabnya. Azabnya adalah diperlihatkan kembali nanti di hari kiamat, Pak. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan akan diperlihatkan kembali, Pak. Kita akan lihat lembaran demi lembaran, Pak. Sampai kita merasakan ketakutan yang sangat luar biasa dan kita berputus asa dari surga. Ya, berputus asa dari surga. Kenapa? Karena ternyata dosa kita sangat banyak banget, Pak, ya. Mungkin hari ini, Pak, kita sudah lupa dosa apa yang pernah kita lakukan, Pak, ya. Siapa yang pernah kita omongin, kalimat buruk apa yang pernah kita ucapkan, Pak, kita sudah lupa. Nanti dari kiamat, Pak, ada lagi catatannya dan akan kita lihat. Dan kita sudah berputus asa. Sampai Allah mengatakan, wahai hambaku, apakah engkau merasa pantas masuk surgaku, kata Allah. Maka kita mengatakan, ya Allah, ternyata dosaku sangat banyak dan aku tidak pantas masuk surgamu. Nah, ini, Pak, para ulama mengatakan, Pak, inilah azab yang Allah berikan kepada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Walaupun sudah diampunkan, walaupun sudah diampuni, Pak, tetap akan diperlihatkan kembali. Dan ini akan membuat kita sangat ketakutan. Kita ternyata baru sadar di hari kiamat dosa kita sangat banyak banget, Pak, ya. Dan kita sudah merasa sudahlah, saya masuk neraka. Itu ketakutan luar biasa. Tapi menariknya jamaah Allah, ya, menariknya adalah ketika Allah bertanya kepada kita apakah kita merasa pantas masuk surga dan kita katakan kita tidak pantas. Ini mereka ini kalimat Allah, Pak. Ini kalimat Allah. Kata Allah, wahai hambaku, sebagaimana telah kututup aib-aibmu waktu di dunia, maka seluruh dosamu ampuni hari ini. Masya Allah, Pak, kalimat Allah ketika Allah akan mengatakan ku ampuni semua dosamu hari ini di hari kiamat. Ini diambil kalimat sebagaimana telah kututup aib-aibmu waktu di dunia. Jadi ternyata, Pak, dosa kita diampunkan Allah karena Allah tutup aib kita. Dan salah satu ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah, kata para ulama, adalah maka dia akan dipisahkan dari orang-orang yang tahu aib kita. Kalaupun kita dikumpulkan bersama orang yang tahu aib kita, maka Allah akan tutup mulut orang yang tahu aib kita. Wa makan Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Mohon maaf, ya, kalau kita sudah tobat, misalkan dulu kita punya komunitas ahli maksiat, Pak, ya. Auzubillah. Kita dulu punya komunitas ahli maksiat. Hari ini kita bertobat kepada Allah, Pak. Maka kalau tobat kita benar, Pak, pasti kita dipisahkan dengan mereka. Pasti dipisahkan, Pak. Dipisahkan, ya. Ya, dipisahkan, ya. Ya. Oh, Pak, tahunya saya hari ini kan sudah jadi ustaz, Pak, ya. Ya, Bapak tidak tahu latar belakang saya seperti apa dulu, Pak, ya. Ya, mungkin Bapak tahu latar belakang saya, Pak, mungkin Bapak tidak percaya kalau saya jadi ustaz misalkan, ya. Saya si Rofi lah apa, saya tahu kartunya lah. Tapi mungkin cara Allah menutup aib kita, Pak, kita dipisahkan dari orang-orang yang tahu keburukan-keburukan kita di masa lalu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipisahkan dari orang-orang yang tahu keburukan-keburukan kita. Itulah cara Allah, Pak, menutup aib kita. Nah, kata Allah tadi, Pak, ya wahai hambaku, sebagaimana telah kututup aib-aibmu waktu di dunia, maka ku ampuni dosa-dosa. Ini berarti, Pak, menunjukkan, Pak, ditutupnya aib itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kenapa Allah tutup aib kita? Karena kita minta kepada Allah dan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tutuplah aib. Pak. Bisa jadi zaman Allah, mohon maaf, Pak, ya, mohon maaf. Bisa jadi, Pak, Allah hinakan seseorang di dunia ini karena dibongkar aibnya sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Ada orang hari ini sudah dimuliakan oleh manusia, dibanggakan oleh manusia, Pak. Tapi bagi Allah dalam sekejap bisa menghinakan dia di dunia ini karena Allah bongkar aibnya sekian puluh tahun yang lalu. Itu bagi Allah mudah, Pak. Bagi Allah mudah. Makanya jangan berhenti kita beristighfar, Pak. Walaupun dosa kita masa lalu sudah kita lupakan, sangat mungkin ada orang yang mengingat, Pak, kemudian Allah bongkar sekarang dan nama kita hancur. Ya, itu baru dunia. Ini yang ketiga, arti istighfar adalah memohon dilindungi dari perbuatan dan memohon kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Dan yang terakhir, Pak, arti istighfar itu adalah memohon kepada Allah agar Allah tidak mengazab kita. Astagfirullah, ya Allah jangan azablah aku. Ya. Makanya tadi, Pak, ayat yang kita bahas surat ke-8 ayat 33, kalau kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan melindungi kita dari azab dunia dan azab akhirat. Allah akan melindungi kita dari azab dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kita banyak istighfar. Bulan lalu sudah dijelaskan tentang azab dunia, ya. Jadi teruslah kita beristighfar agar Allah tidak mengazab kita. Kaidahnya, Pak, ya, kaidahnya adalah semua orang yang diazab di neraka,
Semua orang yang diazab di neraka adalah mereka yang di dunianya diazab juga. Sekali lagi ini kaidah Quran, Pak ya, kaidah Quran dalam surat 32 surat Sajdah ayat 21. Semua orang yang diazab di neraka, mereka adalah orang yang diazab juga waktu di dunia. Jadi kalau kita tidak ingin diazab di neraka, maka hindari azab dunia. Bagaimana caranya? Banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya review sedikit Pak ya, azab dunia itu kemarin bulan lalu saya jelaskan ada 7 ya. Ada 7 azab dunia. Kalau kita merasakan satu di antara 7 ini, segera berbanyak istighfar kepada Allah. Karena kalau nggak kita beristighfar, bertobat, Pak, itu bisa menghantarkan kepada azab neraka ya. Karena kalau Al-Quran mengatakan semua orang yang diazab di neraka, mereka adalah orang yang diazab juga waktu di dunia ya. Azab dunia itu pertama, hidup tidak pernah merasa puas ya, kurang terus ya. Berarti tidak bersyukur. Sering dihantui ketakutan-ketakutan, selalu dihantui ketakutan-ketakutan dalam perkara dunia. Bawaannya malas terus beribadah kepada Allah, terutama ibadah wajib ya. Orang-orang yang malas terus ibadah wajibnya, Pak, ini bagian sedang diazab oleh Allah. Yang keempat, azabnya itu Pak, senang mengulang-ulang dosa, senang gemar berbuat dosa. Itu juga azab. Yang kelima, diberikan keturunan yang berakhlak buruk ya. Buruknya keturunan akhlak anak kita adalah bagian dari azab di dunia ini. Itu karena buah dari pendidikan kita. Yang keenam, azab dunia ini bentuknya adalah kita stres, putus asa ketika tertimpa masalah. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, orang-orang yang stres, bahkan sibuk mencari kambing hitam ketika dia punya masalah, ini hakikatnya dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, azab Allah itu adalah di dunia ini adalah mati mendadak saat sedang berbuat maksiat ya. Mati mendadak saat sedang berbuat maksiat itu bagian dari azab. Nah kalau kita yang 6 ini Pak, kalau mati kan alhamdulillah kita belum bayar, mudah-mudahan kita husnul khotimah insyaallah semuanya ya. Kalau kita merasakan yang 6 ini ya, sering tidak puas terhadap perkara dunia, sering dihantui ketakutan, bawaannya malas terus melakukan ibadah kepada Allah, gemar melakukan kemaksiatan, punya keturunan yang buruk, kita suka berputus asa terhadap masalah yang menimpa pada kita, maka solusinya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka azab yang dekat di dunia ini sebelum Allah timpakan kepada mereka azab yang besar di akhirat. Jadi Allah katakan orang yang diazab di akhirat, kata Allah, ditimpa dulu azab di dunia. Tapi kata Allah, kalau mereka kembali ke jalan Allah, maka azab dunia putus, tidak akan menghantarkan kepada azab akhirat. Di dalam surat As-Sajdah surat 32 ayat 21. Ayat ini menjelaskan semua orang yang diazab di neraka, mereka adalah orang yang diazab juga waktu di dunia. Makanya kita istighfar, kita memohon pada Allah agar Allah tidak mengazab kita baik di dunia ataupun di akhirat. Inilah jazakumullah 4 makna dari istighfar ya. Sekali lagi, istighfar itu ketika kita beristighfar, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita sedang meminta 4 perkara kepada Allah. Yang pertama, kita minta diampunkan dosa. Yang kedua, kita minta dilindungi agar tidak berbuat dosa. Yang ketiga, kita meminta agar Allah menutup aib-aib kita. Dan yang terakhir, kita meminta kepada Allah agar Allah tidak mengazab kita karena kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lisan kita diringankan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah katakan bahwa surga itu bukan saja dijaminkan kepada orang yang istighfar, tapi surga itu didekatkan kepada orang-orang yang rajin beristighfar. Wa usrifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idin hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafizin. Surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa banyak memohon ampun, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ciri istighfar kita diterima adalah kita beristighfar kembali. Ciri tobat kita diterima, maka kita tidak berhenti bertobat. Maka jangan berhenti bertobat, jangan berhenti beristighfar, karena itulah tanda diterimanya istighfar dan tobat kita. Kita akan terus melakukannya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.